Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya membuat cover page. Untuk langkah awal, terlebih dahulu kita masuk ke Microsoft Word. Setelah ke Microsoft Word, tekanlah blank dokumen, pencet insert. Setelah di insert ini terdapat 3, yaitu cover page, blank page, dan page break. Pilihlah cover page. Pada cover page ini terdapat banyak pilihan. Saya di sini akan memilih salah satu cover page di antara banyaknya ini. Setelah itu saya akan mencontohkan, saya akan menulis judul tentang bagaimana memecahkan permasalahan seputar pengantar transportasi yang ada di Indonesia. Saya akan menulis tanggalnya, yaitu tanggal 28 Desember 2021 dengan nama saya sendiri, yaitu Hafiz Muhammad Yafi. Jika Anda semua atau rekan-rekan ingin menghilangkan cover page ini, cukup mudah, yaitu dengan cara memencet cover page, lalu tekanlah remove current cover page. Setelah itu maka akan hilang cover page-nya. Setelah menyisipkan cover page, jangan lupa klik tab page break untuk menggeser halaman selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, cara mematikan dan menghidupkan ejaan otomatis. Langkah pertama kita ke file. Setelah itu buka option, voice option. Di sini kita ke proofing. Nah, dalam proofing ini jika ingin menghidupkan maka tekanlah tanda centang pada bagian ini. Sedangkan untuk menghilangkan ejaan secara otomatis, maka kita kembali lagi ke file, lalu pencet option. Di sini kita tekan proofing, lalu tekan lagi agar mati, lalu pencet OK, dan setelahnya maka tidak akan secara otomatis ejaan bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, pemeriksaan ejaan bahasa pada dokumen dapat dilakukan secara bersama. Langkah awal yaitu matikan terlebih dahulu pemeriksaan ejaan otomatis. Nah, pada di sini kan sudah dimatikan. Lalu letakkan kursor pada awal dokumen yang hendak diperiksa ejaannya, lalu pencet review. Habis itu pencet review, klik spelling dan grammar. Nah, di sini kita lihat kita dapat mengubah grammar dan spellingnya secara manual. Selanjutnya mengedit kamus pada ribbon file. Yang pertama klik option, lalu kita klik proofing. Nah, pada di sini kita ke custom dictionaries. Pada kotak ini dictionaries terdapat ekstensi di. Nah, edit kostum dict
klik edit word list. Nah, untuk menambahkan kosakata, kita hanya perlu menambahkan kata pada dokumen yang hendak diberi ejaan. Seperti ini misalnya. Contoh memasak. Oke. Jika ingin menghapus, maka kita kembali lagi ke custom dict, lalu edit word list, pencet dan delete. Jika hendak menghapus semuanya, klik tombol delete all. Seperti contoh masak, meminum, membuang, delete all. Nah, jika sudah di delete all, maka akan terhapus semua. Sekianlah dari cara menghidupkan dan mematikan ejaan otomatis. Ya, pada selanjutnya kita akan membuat dan mengupdate daftar isi, yaitu materi ke-8. Untuk pertama, kita buka Microsoft Word yang sebelumnya sudah ada makalah, lalu kita buka reference dan kita buat table of content. Pilihlah sesuai yang diinginkan. Tapi sebelumnya, jika ini bisa, maka kita harus memilih satu-satu, yaitu dengan cara seperti berikut. Lalu jika sudah diberi seperti itu langkah-langkah yang tadi, selanjutnya kita kembali ke atas, nah pada kesempatan ini akan terjadi seperti ini, akan muncul seperti ini jika sudah diberi tanda untuk penambahan teks. Lalu setelahnya, jika ingin mengupdate daftar isi, langkah awal kita klik reference, lalu update table. Update tablenya pilih seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti di gambar. Selesai, maka akan terdapat
Demikianlah cara membuat daftar isi dan mengupdate daftar isi. Yang kedua, bagian 2, yaitu membuat sistem penomoran halaman. Yang pertama, langkah awal, letakkan kursor di awal naskah dengan menekan tombol Ctrl Home. Lalu kita buka insert. Setelah insert, kita ke page number. Di sini kita akan menyesuaikan page number yang diinginkan. Ini sesuai selera. Pada kesempatan ini saya akan memilih angka biasa. Lalu kita pencet footer. Setelah footer kita pilih, maka akan terbentuk seperti ini. Untuk membedakan penomoran pada halaman berikutnya, maka lakukan hal yang sama. Pencetlah insert, lalu kita ke page number, format page number. Tidak, arahkan kursor ke halaman terakhir kata dengan cara Ctrl Home. Lalu kita ke page layout. Di sini selanjutnya kita akan memencet bridge, lalu tekan next page. Nah, pada di sini telah muncul ke halaman selanjutnya. Akan muncul session baru yang secara otomatis akan diberi nama session 2 pada halaman berikutnya. Langkah selanjutnya, kita akan pindahkan kursor ke halaman berikutnya yang telah berstatus session 2. Lalu kita pencet insert, lalu klik page number, kita atur ulang. Setelah itu kita pencet footer untuk bagian penomoran halamannya, lalu akan muncul secara otomatis angka selanjutnya. Selesai. Inilah tutorial cara membuat sistem penomoran pada Microsoft Word. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menghindari window dan orphan. Untuk window sendiri adalah bagian awal suatu paragraf yang tertinggal atau menggantung satu baris di akhir suatu halaman atau suatu kolom. Untuk orphan sendiri, pengertiannya ialah bagian dari paragraf yang tertinggal atau menggantung satu baris di awal suatu halaman atau suatu kolom. Window dan orphan harus dihindari karena memberikan kesan kurang rapi atau tepatnya tidak sesuai dengan estetika pengaturan tata halaman. Secara umum, Microsoft Word mengatur pemutusan halaman atau kolom dengan mengatur lebar jarak antara margin atas dan bawah. Tentu saja tidak mengindahkan apakah isi paragraf hanya satu baris saja yang akan dipotong ke halaman berikutnya atau sebaliknya. Suatu paragraf tinggal satu baris saja, tetapi karena sudah di batas bawah, maka akan dilipat sehingga menjadi sebuah orphan alias paragraf yang tertinggal satu baris di halaman berikutnya. Untuk mengontrol itu, ada dua perintah yang diberikan. Yang pertama, keep lines together. Yang kedua, window atau orphan control. Keduanya terdapat pada grup paragraf. Klik kanan paragraf, klik anak panah. Untuk melaksanakan kedua perintah tersebut, klik panah kecil yang ada di samping tulisan paragraf. Lalu akan muncul kotak dialog paragraf. Lalu ada tab line and page break, kita pencet. Nah, di sini terdapat pilihan. Terus itu kita pencet window orphan control, keep it next, keep line together, keep it before. Nah, di situ set. Oke. Maka dapat dilihat hasilnya kan seperti ini. Maka telah selesai. Sekian, terima kasih.